Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengolahan sampah organik dan anorganik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niputu Adelia Diah Sawitri dengan NIM 21156130077, nomor absen 16 dari kelas 1B Program Studi Diploma 3 Akuntansi. Baik, pembahasan yang pertama akan saya awali dengan pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Sampah organik juga dapat dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan dan dapat bermanfaat kembali apabila dikelola dengan benar. Namun jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap akibat dari proses pembusukan yang cukup cepat. Contoh dari sampah organik ini adalah ampas kopi atau teh, kotoran hewan atau manusia, nasi, sayur atau buah busuk, dan limbah tempe ataupun limbah tahu. Sampah organik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sampah organik basah, di mana jenis sampah ini merupakan sampah yang mengandung cukup banyak air. Contohnya yaitu sisa sayuran, kulit buah, buah busuk, dan kulit bawang. Yang kedua yaitu sampah organik kering, di mana jenis sampah ini merupakan sampah yang memiliki sedikit atau bahkan tidak mengandung air. Contohnya yaitu ranting pohon dan daun kering. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Contohnya yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, ban bekas, kain bekas, kardus, dan koran. Nah, ini merupakan sekilas gambaran mengenai komposisi sampah di Indonesia pada tahun 2021 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah ini memiliki persentase tertinggi sebesar 40,7%, yaitu pada jenis sampah sisa makanan. Dan masih banyak lagi jenis sampah yang memenuhi setiap tempat pembuangan akhir di Indonesia pada tahun 2021 ini. Lalu langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah ini adalah dengan melakukan pengolahan sampah. Yang salah satunya dapat menerapkan prinsip 3R. Nah, prinsip 3R ini yang pertama ada reuse atau penggunaan kembali, yang kedua ada reduce atau pengurangan, dan yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Reuse di sini adalah penggunaan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Dengan contoh, penggunaan kembali wadah kosong untuk fungsi yang lain, menggunakan bagian kertas yang kosong untuk menulis, dan membawa botol minum saat keluar rumah. Yang kedua yaitu reduce. Reduce di sini merupakan pengurangan segala kegiatan yang dapat meningkatkan sampah. Contohnya, tidak membeli barang yang tidak diperlukan, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, mengurangi penggunaan tisu, dan membawa kantong belanja saat berbelanja. Yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang, di mana di sini merupakan pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Tahapan pengolahannya yaitu yang pertama pemilihan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga pemrosesan, dan yang keempat pembuatan produk. Contohnya yaitu pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan, pemanfaatan kaleng bekas menjadi pot bunga, dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Nah, ini beberapa contoh produk-produk hasil dari proses daur ulang sampah-sampah anorganik. Selain sampah anorganik yang dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai guna, sampah organik pun memiliki nilai guna apabila kita manfaatkan dengan baik dan benar.
Sebagai contoh, sampah organik dapat kita manfaatkan sebagai kompos atau pupuk organik, di mana contoh sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos yaitu buah atau sayuran busuk. Contoh yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai tambahan pakan ternak. Contohnya yaitu sebagai tambahan pakan ternak kambing, sapi, kerbau, dan juga dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Contoh yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai biogas dan sumber listrik, di mana bahan utamanya adalah sampah organik yaitu kotoran hewan atau manusia dan limbah tempe ataupun limbah tahu. Lalu manfaat yang akan kita dapat dari melakukan daur ulang adalah yang pertama, dapat menghemat sumber daya alam, yang kedua, dapat menghemat juga lahan tempat pembuangan akhir atau TPA, yang ketiga, kita dapat menciptakan lingkungan sekitar yang asri, dan yang keempat, dapat mengurangi biaya dalam berbelanja. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengolahan sampah organik dan anorganik. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai pengolahan sampah dan nantinya dapat dipraktekkan untuk mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekitar. Namun, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menampilkan video mengenai dampak yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki kesadaran untuk mengurangi penumpukan sampah dan mulai untuk melakukan daur ulang, terutama pada sampah anorganik. Selamat menyaksikan!